Shalom, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini hari Jumat waktu Indonesia. Kita berkumpul renungan pagi. Yang akan melayani kita hari ini adalah Bapak Daniel Rukisno. Bapak Ibu, sebelum kita memulai, yuk mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu. Engkau memberikan kami kesempatan untuk menikmati hidup ini. Dan Bapa, satu hal yang kami rindukan ya Bapa, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan Engkau selalu setia menuntun kami ya Bapa ke arah yang benar. Mampukan kami Bapa berjalan bersama-sama dengan Engkau, dan biarlah mata kami selalu tertuju kepadamu, dan biarlah Bapa kami selalu berikatkan pinggang kebenaran, dan Bapa kami juga menjadi anak-anak-Mu, menjadi terang-Mu, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Hari ini kami mau belajar firman di Jum Sema Adonai ini ya Bapa, dan biarlah renungan pagi hari ini memberikan kami impartasi yang besar Tuhan, memperbaharui pikiran kami, perasaan kami, oh Tuhan, dan hati kami ya Bapa, supaya kami betul-betul bisa menjadi anak kesayangan-Mu. Bapa, kami mau berdoa, biarlah firman Tuhan yang dinyatakan di dalam Roma 12, hendaknya kami berubah dan berpikiran, dan kami memiliki hati nurani yang baik, itu ada menjadi milik kami. Bapa Surgawi, berkati renungan pagi hari ini. Berkati Bapak Pendeta Daniel Tuhan yang akan menyampaikan renungan ini, dan berkati hamba-Mu ini Bapa yang akan menjadi liturgis untuk pagi hari ini, untuk memimpin acara dari awal, pertengahan, sampai akhir. Segala pujian, segala syukur, segala hormat hanya bagi nama-Mu Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ada amin Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya Bapak Ibu pasti mengatakan amin di tempat masing-masing. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau bernyanyi bersama-sama di rumah ya. Pujian pertama yang akan dibawakan oleh Ibu Murni adalah Besar Anugerah-Mu. Yuk, mari kita bernyanyi bersama, dipersilakan operator. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan,
Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Amin. Amin. Amin, benar sekali ya. Besar sekali anugerah yang Tuhan berikan atas hidup kita. Hari ini saya sangat mengucap syukur, walaupun di dalam tekanan hidup yang besar yang sedang dihadapi oleh Sema Adonai, saya harus tegar dan saya harus mengatakan, puji syukur Tuhan itu masih baik dan masih memelihara kehidupan saya. Saya boleh berkata, yang hilang biarlah hilang, asal jangan saya yang hilang ya. Kita harus berada di jalan yang tepat supaya kita bisa masuk dalam kerajaan sorga. Yang menentukan kita adalah sekarang bagaimana sikap kita untuk bisa masuk di dalam kerajaan surga. Hari ini Bapak Ibu yang terkasih, temanya sangat-sangat baik sekali untuk kita pelajari ya. Tema yang akan diberikan oleh Bapak Daniel adalah pengenap janji. Saya mau dengar firman ini untuk saya. Apakah ada pesan Tuhan yang Tuhan berikan khusus buat saya? Dan sekarang saya mempersilakan Bapak Pendeta Daniel untuk menyampaikan renungannya. Dipersilakan Pak. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi waktu Indonesia dan selamat malam bagi Bapak Ibu yang ada di luar negeri atau yang menjelang pagi. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini menurut waktu Indonesia untuk kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita beraktivitas, atau bagi Bapak Ibu yang mau istirahat atau yang mau melakukan apapun pada malam waktu Anda berada dan kita semua dimanapun kita berada. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita bersama-sama untuk kita membangun iman kita melalui keluarga Sema Adonai 2024 ini. Saudara, kalau kita melihat akan kehidupan ini, maka kita teringat akan yang namanya pohon keluarga. Saudara, kita harus menyadari bahwa keluarga itu merupakan pusat rencana Tuhan. Keluarga adalah merupakan agenda untuk Tuhan menggenapi rencananya.
Karena dari awal dalam masa penciptaan dunia ini, yang terakhir adalah Tuhan menciptakan manusia. Dan manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar daripada Tuhan itu sendiri. Bahkan kalau kita membaca dalam Kejadian pasal yang pertama di situ, Tuhan berfirman bahwa supaya manusia itu beranak cucu dan menguasai, menaklukkan dunia ini. Dan pada waktu itu, Tuhan memberkati manusia. Jadi, manusia diciptakan supaya kita beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi, bahkan kita harus taklukkan dan berkuasa atas segala ciptaan yang ada di alam semesta ini. Dan akhirnya kalau kita memahami Tuhan memberkati ciptaannya, yaitu manusia yang mulia. Tetapi saudaraku, kalau kita melihat, baru saja kalau Alkitab itu pasal pertama, pasal yang kedua, tetapi di pasal yang ketiga, di pasal yang kedua, sebelumnya kita tarik ke belakang, Adam diberi teman yang Tuhan ciptakan dari tulang rusuknya, yaitu perempuan, dan akhirnya Adam dan Hawa boleh hidup bersama. Itu awal dari segala sesuatu, rencana Tuhan terhadap manusia untuk hidup, membangun keluarga. Tetapi kalau kita membaca Kejadian pasal yang ketiga, ternyata manusia tidak bisa menjaga apa yang Tuhan sudah firmankan. Cenderung manusia itu mudah sekali untuk tidak taat. Manusia cenderung mudah sekali untuk berbuat dosa. Dan akhirnya manusia itu diusir dari Taman Eden. Sehingga harus bersusah payah dalam hidup di tanah yang terkutuk, dan akhirnya manusia mengadakan permusuhan dengan ular dan sebagainya. Tetapi saudaraku, Tuhan tidak bisa memungkiri apa yang ada di hati Tuhan. Karena Tuhan punya planning yang besar, punya planning yang luar biasa terhadap apa yang diciptakan. Maka hati Tuhan tidak bisa menghukum begitu saja atau meninggalkan manusia. Tetapi Tuhan masih mengasihi ciptaannya. Sehingga Adam dan Hawa tetap dibiarkan Tuhan. Tidak dihukum mati, tetapi harus menjalani kehidupan. Dan sampai akhirnya janji Tuhan itu harus genap, di mana diawali Adam dan Hawa pada waktu itu berpakaian dengan daun yang menutupi tubuhnya. Itu sementara, tetapi Tuhan
membuat pakaian manusia pertama kali dari kulit binatang. Otomatis maka ada binatang yang harus dikorbankan, dibunuh, dan darahnya tercurah. Itu gambaran pertama kali di mana Tuhan adalah kasih. Maka kalau kita melihat dalam penggenapan semua rencana Tuhan di dalam perjanjian baru, maka Tuhan mengutus anaknya yang tunggal dan dia harus menjalaninya. Dia harus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, untuk mengembalikan citra diri manusia dari gambar diri yang rusak, yang dosa, yang terkutuk, dan akhirnya Tuhan pulihkan kembali. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, demikian juga kita, ya. Kita diizinkan Tuhan bagi saudara-saudaraku semua yang mungkin Tuhan izinkan kita sudah menikah atau mungkin yang belum. Yang jelas kita bisa melihat keluarga kita masing-masing. Nah, saudaraku, Tuhan memberikan rencananya yang indah juga terhadap kita masing-masing. Tetapi kadang dari keluarga masing-masing itu berbeda. Bagaimana cara pola hidup, bagaimana manusia itu menjalankan kehidupan. Sehingga dari keluarga akan tercipta bagaimana karakter manusia yang dihasilkan nanti. Kita ingat apa yang pernah dikatakan pepatah-pepatah yang sudah dibuat oleh manusia. Dikatakan bahwa kalau manusia itu hidup karena hinaan, karena tercaan, maka dia akan mengalami yang namanya minder. Maka manusia itu akan mengalami yang namanya gampang marah, punya karakter yang tidak baik sifatnya. Nah, saudaraku, saya percaya apapun latar belakang keluarga kita, dari orang tua kita, nenek moyang kita, entah itu mereka menyembah berhala, entah itu mereka mengikut sekte yang bukan kebenaran, apapun itu, kalau kita bertemu dengan Tuhan yang benar, kalau kita boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, maka pastilah ada perubahan, ada pemulihan, ada pembalikan keadaan dalam hidup kita. Sehingga kadang pernahkah kita berpikir, kita tidak pernah mengingini yang namanya hidup sial. Kita tidak pernah mengingini hidup kita tidak baik. Tetapi itu bisa terjadi. Kalau kita selidiki, ternyata karena kita kena kutukan dari nenek moyang kita, dari kakek nenek kita, atau dari orang tua kita. Kita yang harus menerima. Seperti mendapat hukum karma dan sebagainya. Kita mungkin ada yang mengalami
Kenapa saya selalu gagal, selalu gagal? Oh, ternyata kita harus menerima apa kenyataan hidup itu karena sudah ada perjanjian dengan kuasa kegelapan misalnya. Atau ada hal-hal yang lain yang ditimpakan kepada kita. Kalau saya bilang, ternyata karena tuntutan iblis. Sehingga mau nggak mau, yang kita kerjakan selalu gagal, selalu tidak baik, bahkan bisa hancur berantakan. Kenapa ada orang dalam membangun rumah tangga bisa kawin cerai? Karena saya percaya di dalamnya itu ada kutub yang masih belum beres. Sehingga apa yang Tuhan janjikan bisa hilang. Karena pohon keluarga kehidupan kita tidak beres. Nah, oleh karena itu, saudaraku, pada pagi hari ini, mari kita kembali kepada Tuhan. Satu-satunya jalan, cara untuk kita bisa menikmati hidup ini karena janji Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena rekayasa rencana Tuhan. Ingat, Tuhan bisa membuat yang jelek menjadi baik. Tuhan bisa membuat yang buruk apapun bisa berubah menjadi sangat baik. Sebab di tangannya apapun bisa jadi. Makanya kita bersyukur. Saudara, bagaimana lukisan hidup kita sekarang ini? Mungkin lukisan hidup kita ini lukisan yang gambarannya penuh terluka, gambarannya penuh dengan nggak benar, kekecewaan, atau hal apapun yang menyakiti kita, trauma, dan sebagainya. Tetapi satu-satunya jalan saya katakan, saudara harus bertemu dengan pribadi yang namanya Tuhan Yesus. Saudara harus bertemu pribadi yang namanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saudara harus bertemu dengan pribadi Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Dia yang sudah mati bagi kita, Dia yang sudah dijadikan korban untuk menebus semuanya, untuk menggagalkan akan kutuk, akan tuntutan iblis, akan segala yang tidak baik, bahkan maut sekalipun sudah ditanggung oleh Dia. Dan oleh karena Dia, kita diselamatkan, kita dipulihkan, dan hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Maka saudaraku, kita hanya bisa mengubah hidup ini dari yang jelek, dari yang gagal, dari yang buruk, dari yang tidak baik, dan kita menerima janji Tuhan yang baik, itu hanya melalui Yesus Kristus namanya. Nah, saudaraku, kita melihat Galatia 3 ayat 3 berkata, adakah kamu sebodoh itu, kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dengan daging? Saudara, hidup ini kita tidak bisa semau kita sendiri. Maka ketika kita sekali bertemu dengan Tuhan, kita mau bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka konsekuensi kita harus mengubah cara hidup kita untuk kita memiliki pola hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau diubahkan dan mau menjadi penggenap janji yang baik, bahkan yang terbaik, kita mengingini sesuatu yang terbaik dalam hidup kita, maka kita harus mau berubah, mengubah cara hidup kita, cara berpikir kita, ya. Kita harus masuk tenggelam di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita nggak bisa dengan cara kita sendiri. Sudah jelas, dengan cara kita sendiri, pasti ujungnya tidak baik. Karena segala sesuatu di dunia ini, tanpa Tuhan, kita tidak bisa. Yohanes 15 berkata,
Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuah. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena segala sesuatu hanya bagi orang yang melekat dengan Dia, hidup dalam kebenarannya, maka yang akan jadi hidupnya. Saudaraku, maka mari kita belajar hidup di dalam roh. Artinya kita mementingkan sesuatu yang bersifat rohani, ya, dan kita jangan akhiri dengan pola hidup semau kita. Saudara bisa lihat orang yang hidup tanpa Tuhan dengan hidup yang mengandalkan Tuhan pasti beda. Maka saya teringat ayat ini, jangan kita akhiri hidup kita dengan daging. Tahun 2024 harus berbeda. Semakin hari semakin keadaan dunia ini dalam kegoncangan. Biarlah kita berada di tempat yang tidak tergoncangkan. Apa yang tidak tergoncangkan? Yaitu apa yang ada di dalam Tuhan. Di hadiratnya, kita ada di dalam rencananya. Apapun yang terjadi, kita pasti tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Kalau kita mau hidup sepakat bersama dengan Tuhan. Slide berikutnya. Nah, saudaraku, saya teringat kita pernah mempelajari, pasti kita pernah membaca tentang raja-raja, kitab raja-raja. Kita ingat tentang pohon keluarga dari Bapak Daud. Dia punya anak yang namanya Salomo. Tetapi kalau kita tahu, sebetulnya dari cara pola hidup Salomo yang begitu dia menggampangkan hidupnya seenaknya tanpa memperhitungkan bagaimana dia harus takut akan Tuhan. Sudah jelas orang yang menyembah berhala Tuhan tidak mau. Tetapi malahan Salomo dia boleh menikah dengan orang-orang yang menyembah berhala. Bahkan kalau kita tahu, kalau dihitung katakanlah bisa istrinya 1000 yang mendampingi dia. Betapa dia serakah hidupnya, betapa kedagingannya yang menonjol, walaupun dia menikmati kehidupan yang diberkati Tuhan. Dia diberkati Tuhan karena ayahnya. Maka saudaraku, kalau kita ingin keturunan kita diberkati Tuhan, kalau kita ingin keturunan kita baik, kita dapati pelajaran di sini. Kita sebagai orang tua harus hidup benar, harus hidup takut akan Tuhan, harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Supaya apa? Tanpa kita sadari, anak-anak kita menerima sebagai penggenapan janji Tuhan. Sehingga hidupnya bisa menikmati berkat Tuhan. Tapi kalau kita menjadi orang tua yang masa bodoh, nggak takut akan Tuhan, nggak mengandalkan Tuhan, ya pasti endingnya kutuk itu yang akan diterima oleh anak-anak kita. Yang menjadi bedanya adalah Tuhan tidak pernah menuntut kita. Kalau kita mengikut setan, itu ada tuntutan, ada tumbal, ada harga nyawa yang harus dibayar. Memang sangat berbeda. Dan Tuhan mau kita berada di dalam Dia. Saudaraku, kalau kita mengingat kisah ini, ya, ada akhirnya kerajaan Israel terpisah menjadi dua. Tuhan pecah menjadi dua.
Dan yang satu ada 10 suku. Dan yang satu 2 suku. Salah satunya adalah Yerobeam, ini adalah keturunan daripada kerajaan Yehuda. Nah, saudaraku, Yerobeam ini mau nggak mau dia harus menerima apa yang terjadi akibat dari nenek moyangnya. Ya, dia harus menjalani kehidupan akan apa yang terjadi karena orang tua atau kakek neneknya. Maka saudaraku, kalau kita lihat dalam keluarga kita seperti itu, kita kok mengalami seperti ini, maka cepat-cepat kita datang kepada Tuhan. Bereskan dengan Tuhan. Dengan darahnya. Karena hanya dengan darah Yesus, kita minta ampun kepada Tuhan, supaya Tuhan membenarkan kita. Nah, di situ saya tidak banyak hal, saudara bisa ada konsekuensi dan janji Tuhan yang harus ditepati. Dikatakan yang saya membaca, ambillah bagimu 10 goyakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku, tetapi 1 suku akan tetap ada padanya karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem, kota yang dipilih dari segala suku Israel. Jadi saudaraku, apapun Tuhan mengingat akan jasa Daud. Sehingga Tuhan begitu mengasihi Daud. Slide berikutnya, saudaraku. Dan dikatakan juga, sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan aku dan sujud menyembah. Di situ Asitoret, Dewi orang Sidom, Kamos, dan sebagainya. Nah, saudaraku, sekali lagi, Tuhan sebetulnya sedih hatinya karena melihat ada yang di luar jalur Tuhan. Tapi firman-Nya, aku akan membiarkan dia tetap menjadi raja seumur hidupnya oleh karena hambaku Daud. Jadi saudaraku, jangan kita pikir kita bisa hidup menikmati dunia ini karena jerih lelah kita. Ingat, semua itu bukan karena jerih lelah kita. Semua karena kasih karunia, semua karena anugerah Tuhan. Jangan-jangan karena di atas kita yang setia kepada Tuhan, yang mengasihi kepada Tuhan, sehingga di generasi kita, kita menuai, menikmati jadi Tuhan. Maka saudaraku, dari ayat ini kita mengingat bahwa peran daripada keluarga, kita sebagai orang tua, itu sangat penting. Maka tidak ada yang kita sesali. Kalau yang sudah terjadi, yang buruk, yang tidak baik, tinggal kita cepat-cepat datang kepada Tuhan, supaya Tuhan memulihkan segala sesuatu. Berikutnya, saudaraku ya, jadi sekali lagi firman-Nya, karena Daud, maka Tuhan ada hal yang luar biasa yang dilakukan. Nah, saudaraku, slide berikutnya, kita melihat sekali lagi, tapi dari tangan anaknya lah aku akan mengambil kerajaan itu dan akan kuberikan kepadamu, yakni 10 suku. Dan kepada adanya akan kuberikan 1 suku supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem, kota yang kupilih bagiku supaya namaku tinggal di sana. Ya, sekali lagi, yang satunya dengan kerajaan yang lain terbagi, yang satunya kerajaan Yehuda. Itu yang harus dihadapi Israel pada waktu itu. Selanjutnya, slide berikutnya. Demikian juga maka
Firman Allah juga berkata, 1 Raja 11 ayat 37, maka engkau ini akan kuambil supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu dan menjadi raja atas Israel. Jadi inilah saudaraku ketika kerajaan terpecah menjadi kedua, salah satunya Yerobeam menjadi raja pertama kali ketika Israel terbelah menjadi dua. Jadi Tuhan sendiri yang menetapkan, Tuhan sendiri yang melakukan. Saudara, mari kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Supaya apa? Pada waktunya Tuhan yang akan angkat kita. Pada waktunya Tuhan yang akan pilih kita. Pada waktunya Tuhan yang akan tempatkan kita dalam posisi yang sesungguhnya. Maka tadi di awal saya katakan, kalau kita sudah hidup di dalam roh, berjalan di dalam roh, maka kita tidak boleh mengakhiri dengan daging. Mari kita lanjutkan dan terus mau hidup takut akan Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, hidup terus bersama dengan Tuhan. Supaya apa? Tanpa kita duga, tanpa kita sadari, pada waktu Tuhan pulihkan kita, pada waktu Tuhan angkat kita, maka kita akan ngerti jati diri kita. Sesungguhnya kita dipilih Tuhan untuk menggenapi janji-janjinya. Sehingga apa yang harus menjadi tuntutan iblis tidak bisa. Karena Tuhan sendiri yang menetapkan atas kita. Maukah kita dipilih Tuhan untuk menjadi penggenap janji, untuk menjadi berkat? Menjadi seorang raja berarti adalah menjadi seorang pemimpin yang memimpin semuanya. Saudara, kalau otoritas Tuhan, wibawa Tuhan ada pada kita, Tuhan bisa percayakan kita untuk melakukan perkara yang besar. Maka itulah yang menjadi berkat. Selanjutnya, saudaraku, 1 Raja 11 ayat 38 dan sampai 39, saya hanya cuplik-cuplik, saudara bisa membaca, mengulang. Dan saya di situ yang tulisan kuning saya baca, jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku, dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangun bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Nah, saudaraku, ini merupakan janji Tuhan. Kalau kita mau memulai, ketika kita sudah ngerti untuk kita mau hidup bersama dengan Tuhan, kita komitmen dengan Tuhan, dan kita diangkat oleh Tuhan, maka ketika kita menerima hal itu, mau ngalami janji Tuhan, maka ada hal yang harus kita kerjakan. Tuhan mau supaya kita itu dengar dari apa yang diperintahkan Tuhan. Berarti kita harus benar-benar dengar apa yang Tuhan firmankan. Jangan kita abaikan. Banyak orang mengabaikan ketika dia mendengar. Dan seakan-akan dia bisa lakukan. Tapi ketika dia lakukan ternyata salah. Karena apa? Dia tidak mendengar dengan baik. Dengar-dengaran itu jauh lebih penting. Yang kedua, hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Saudaraku, kalau dibilang jalan yang ditunjukkan Tuhan, berarti saya percaya jalan itu mudah untuk kita lalui. Karena pasti kalau namanya ada petunjuk, berarti ada rambu-rambu, ada tanda, ada sign. Kalau misalkan kita disuruh belok kanan, ya belok kanan. Kalau disuruh lurus, ya lurus. Maka pasti akan mudah karena jalan ditunjukkan oleh Tuhan sendiri. Tapi kadang kita ketika berjalan, kita itu orangnya suka berubah.
Ketika Tuhan terus pilih supaya kita jalan lurus terus, kita merasa, aduh kok terlalu jauh, kok begini. Akhirnya kita nggak mau. Beberapa kali pernah saya sampaikan ulang, bagaimana ketika Abraham dipanggil Tuhan untuk ke tanah perjanjian, dia bawa semua keluarganya. Nggak taunya keluarganya nggak ngerti akan apa yang Tuhan mau. Sehingga Bapak Terah pada waktu itu dia berhenti di tanah Haran. Di daerah Haran dia berhenti berpuluh-puluh tahun, bahkan beratusan. Ya, di situ sampai lama sekali. Akhirnya Tuhan panggil kembali Abraham. Engkau harus pergi keluar dari situ. Nggak boleh di zona yang nyaman. Nggak boleh di zona yang bukan apa yang Tuhan mau. Kadang kita begitu loh. Ketika kita melihat sesuatu, ngalami sesuatu, sudah cukup. Kita merasa cukup, padahal Tuhan mau kita ditambahkan, ditambahkan, ditambahkan. Seperti Lot juga begitu. Dia tidak pernah sadar diri bahwa dia ditolong oleh Tuhan. Sebetulnya karena Abraham. Kalau enggak karena Abraham, habis. Tetapi istri Lot tetap nggak ngerti. Sudah dibilang dikasih petunjuk Tuhan untuk segera pergi, jangan menoleh ke belakang. Dia noleh ke belakang. Kutuk terjadi. Demikian juga ketika malaikat itu menggandeng semuanya, Lot dan anak-anaknya. Tapi sepertinya malaikat ini merasakan ada hati yang berbeda, yang tidak mau menyatu, yang tidak mau sederap selangkah. Setelah itu dilepas begitu aja. Disuruh naik ke gunung nggak mau. Dia pilih ke kota yang di situ. Saudaraku, kadang kita tuh sudah ditunjukkan oleh Tuhan, sudah diatur oleh Tuhan, kita yang ngeyel, kita yang memberontak. Tapi ketika hidup kita mengalami masalah kesulitan, Tuhan yang disalahkan. Maka ayo introspeksi diri. Apakah benar kita ini mau menerima janji Tuhan? Apakah benar kita mau menjadi penggenap janji Tuhan di akhir zaman ini? Kalau benar, ayo hidup dengar-dengaran, nurut apa yang Tuhan tunjukkan, dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Berarti secara tersembunyi pun kita tetap takut akan Tuhan. Orang tidak tahu pun kita harus tetap takut akan Tuhan. Karena disitulah kuncinya. Sebab Tuhan yang akan mengangkat kita. Tuhan yang memilih kita. Tuhan yang memuliakan kita. Kalau kita ngerti di sini, jadi janji Tuhan pasti tergenapi. Berikutnya, dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 40 itu, lalu Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam. Saudara, apapun kalau kita ini sudah di dalam janjinya Tuhan, orang lain mau mengapain kita, kalau itu adalah jatah kita, kalau itu adalah bagian kita, maka rencana si jahat tidak akan berhasil. Saudaraku, tetapi juga jangan sampai kita ketika Tuhan sudah tetapkan destiny kita sendiri yang memutuskan. Ya, seperti Lot tadi, jangan. Mari terus ikuti apa yang Tuhan mau. Saudara, kadang kita harus melewati panggung, ya. Panggung itu kan tempat di mana kita melakukan pertunjukan, melakukan acting, melakukan segala sesuatu yang harus dilihat orang, suatu keramaian, kegemerlapan. Nah, di sini kadang kita juga diuji. Bagaimana ketika kita melewati, kita berada di panggung ini, maka kita harus berhati-hati. Karena jangan terlena dengan dunia ini. Kadang kita sudah mencapai apa yang digenapi janjinya. Nggak taunya kita sombong, nggak taunya kita lupa diri. Ya, hati-hati, itu di panggung. Segala sesuatu itu bisa terulang menjadi terpuruk, menjadi tragis tatkala kita sedang di panggung, kita
hanya tenar saja. Tetapi ketika Tuhan izinkan kita ada di panggung, mari tetap kita membawa karakter Kristus, membawa pola pikiran Kristus. Tetap ada bahwa dimanapun kita berada, kita tetap mengasihi Tuhan, kita tetap takut akan Tuhan. Jaga, jangan sampai semuanya gagal. Ketika Adam dan Hawa disuruh untuk merawat, memperhatikan, memelihara Taman Eden, memberi nama-nama binatang. Tapi ada pesan Tuhan, jangan ada di tengah-tengah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Jangan disentuh, apalagi dimakan. Udah dibilang Tuhan, tapi ternyata dia lakukan itu. Ya, itu karena dia sendiri sedang di panggung. Maka hati-hati, jangan terlena oleh apapun. Tetap saja fokus dengan Tuhan. Selanjutnya, maka saudaraku, kalau kita melihat kisah tentang Daud, ya dengan Nabi Samuel, nah saudaraku, sebetulnya kalau kita tahu di sini, ya Daud yang dikucilkan oleh keluarganya, dari silsilah pohon keluarga, Daud sebetulnya tidak dihargai oleh keluarganya. Dia harus pergi ke hutan untuk menggembalakan kambing atau domba. Teman saudara-saudara yang lain disekolahkan istilahnya, menjadi orang yang kerja di istana raja. Tapi Daud dilupakan. Tetapi sekali lagi, saudara, dalam posisi apapun saudara ini, mau diingat orang, mau dibenci orang, mau dikucilkan orang, mau disisihkan orang, kalau saudara ngerti ambil yang terbaik, maka Tuhan pun bisa menggenapi janjinya di tengah-tengah keterpurukan hidup kita. Maka ketika ada keterpurukan hidup kita, jangan kau melihat situasi, menyalahkan lingkungan, menyalahkan semuanya. Tidak. Engkau harus bangkit sendiri, engkau harus punya keputusan sendiri bahwa di dalam hidup ini engkau harus bertemu dengan Tuhan. Sebab ketika kita bertemu dengan Tuhan, maka di situ engkau akan dibawa naik oleh Tuhan. Pada waktunya Tuhan akan rekayasa. Ingat Yusuf, bukankah Yusuf sudah menjadi budak? Sudah dibeli orang, sudah tidak terpikir mimpinya itu akan jadi kenyataan. Mungkin dia bisa salahkan Tuhan. Tuhan katanya aku mimpi akan menjadi seorang raja, seorang pemimpin. Semuanya berkasih tunduk. Kok aku kenyataannya begini? Yusuf gak lakukan itu. Dia hanya lakukan untuk berbuat baik, melakukan yang baik, melakukan yang benar, takut akan Tuhan. Sekalipun dia di penjara, nggak tahu apa yang terjadi. Dia sudah minta juga sebetulnya sama kepala yang ada bersama dia, kalau kamu nanti selamat, ingat aku ya. Ternyata dia nggak diingat. Tapi Tuhan merekayasa. Kalau sudah waktunya, kalau sudah kairos Tuhan, kalau sudah apa yang Tuhan harus kerjakan, Tuhan kerjakan. Akhirnya Yusuf bisa ketemu dengan Raja Firaun. Dan disitulah berubah hidupnya. Saudara, mari percaya apapun yang terjadi dalam diri kita. Kalau sudah waktunya, Tuhan pasti pulihkan kita. Tuhan pasti angkat kita. Bagaimana cara sikap hati kita, respon hati kita, tindakan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Maka kalau kita ngerti, kita pasti akan dibawa Tuhan masuk dalam penggenapan janji. Selanjutnya, slide berikutnya, ayat 12 sampai 13. Maka pada waktu itu, akhirnya singkat cerita Daud diurapi menjadi raja. Apakah langsung dia jadi raja? Tidak, belum. Masih ada proses yang harus dia jalani. Kadang kalau kita melewati prosesnya Tuhan, saudara, maka kita nggak boleh buru-buru. Kita nggak boleh
minta seperti secepat kilat dan sebagainya. Percayalah, kalau kita berjalan bersama Tuhan dalam kairosnya, pasti dalam timing Tuhan itu bagus, indah pada waktunya. Maka ketika Daud diurapi, dia kembali lagi tetap menjadi gembala. Tetapi suatu ketika jalan Tuhan mulai terbuka. Dia disuruh membawa makanan untuk dikasihkan kepada kakaknya. Sebetulnya tidak terpikir kalau Daud akan menjadi seorang pahlawan yang mengalahkan raksasa itu. Tidak pernah dia dengar sebelumnya. Dia tidak pernah berpikir dia persiapkan apa. Dia tidak pernah lakukan itu. Dia hanya melakukan seperti rutinitas. Ketika dia menggembalakan, dia hanya ambil batu dan dia persiapkan untuk perlindungan. Saudara, disitulah selanjutnya ayat 14-17. Sebelumnya itu, sebelum Daud mengalahkan Goliat, ada peristiwa di mana Daud bisa jadi berkat. Ketika dia memuji Tuhan, roh jahat itu keluar daripada Raja Saul. Saudara, Tuhan bisa pakai dengan cara apapun melalui hidup kita. Walaupun perkara kecil, Daud hanya nyanyi. Dia hanya nyanyi seperti bagaimana dia bermazmur, sehari-harinya dia nyanyi. Tapi ada kuasa Tuhan bekerja. Saudara, seberapa yang kita punya? Talenta yang seperti apa? Keahlian yang seperti apa? Atau hal yang lain yang kita miliki mungkin tidak pernah terduga. Tatkala kita beres di hadapan Tuhan, tatkala kita mau masuk dalam penggenapan janji Tuhan, maka Tuhan bisa ubah yang biasa menjadi supranatural, yang biasa bisa menjadi keajaiban. Maka jangan sepelekan ketika kita memuji Tuhan. Karena di dalam pujian ada kuasa. Di dalam pujian Tuhan bertata. Maka saudaraku, sekali lagi dalam hal yang kecil apapun, mari tetap kita berjalan bersama Tuhan. Kita harus bisa memelihara hubungan kita dengan Tuhan dengan baik, supaya janji Tuhan digenapi. Nah, saudaraku, ketika Daud dengan Daud dengan Saul ini, dia sedang ada di panggung ini. Kalau seandainya Daud ini salah, saudara, habislah sudah. Tetapi ternyata Daud tetap menjaga etika dia, kehidupan dia, sekalipun sebetulnya dia sedang ada di panggung yang membawa dia semakin terkenal. Dan akhirnya, kalau saudara lihat, akhirnya dia mengalahkan Goliat itu sebagai pahlawan nomor 1 pada masa Raja Saul. Selanjutnya, saudara, kita bisa melihat beberapa gambar di situ, bagaimana Bapak Abraham, ya saudaraku, dia ada di panggung menurut saya ketika dia melihat istrinya mandul, dia sudah tua, tapi dia dapat janji Tuhan bahwa keturunanmu seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi lautan. Terjadi karena iman. Saudaraku, siapa? Ishak juga. Ya, kalau kita melihat ada banyak hal yang terjadi. Akhirnya Ishak pun dipakai Tuhan. Mereka punya iman yang baik. Coba kalau Ishak memberontak, dia lawan bapaknya, dia pukul, bahkan bunuh bapaknya misalkan. Karena dia kan mau dibunuh untuk dikorbankan. Coba kalau misalkan Ishak nggak nurut, habis sudah. Tapi mereka antara bapak dengan anak
taat, ngikut apa yang Tuhan mau, sehingga panggung mereka berubah menjadi hal yang luar biasa. Sehingga kehidupan Ishak pun diberkati Tuhan. Yusuf juga sama. Dalam hal apapun dia bisa menjaga, melakukan tetap yang terbaik. Sampai akhirnya saudara-saudaranya semua ditolong. Maka saudaraku, kita bukan lagi ketika di panggung, jangan kita menjadi punya sifat yang jelek. Pendendam, punya sifat yang sombong, jangan. Semua harus rendah hati. Yusuf pun tetap ingat adiknya, tetap ingat kakaknya, tetap ingat saudara-saudaranya. Dia nggak sombong, dia nggak benci, nggak balas dendam. Itulah ketika kita sedang di panggung seperti apa. Ya, Yesus, coba kalau Tuhan Yesus, dia tidak mau disalib, dia tidak mau menerima cawan apa yang dari Tuhan, maka sia-sialah hidup kita. Maka ketika kita sedang ada di panggung, di arena yang harus kita hadapi, entah itu keadaan baik, entah itu dalam proses, bagaimana sikap kita, bagaimana cara kita meresponi. Di situ kita akan melihat pada waktunya janjinya digenapi. Selanjutnya, kita hampir selesai. Nah, saudaraku, slide berikutnya, biarlah kita mendapatkan dan menggenapi janji Tuhan. Siklusnya, karena ada sesuatu, maka seorang dibangkitkan dengan sebuah janji, melewati panggung ujian, dan menjadi penggenap janji. Seperti tadi, saya sudah jelaskan ada banyak hal. Nah, saudaraku, di dalam Kisah Para Rasul juga, supaya kita ini adalah alat pilihan Tuhan. Paulus dipanggil Tuhan menjadi alat pilihan Tuhan untuk memberitakan namanya. Dan saudaraku, dia dipanggil Tuhan tidak mudah. Karena banyak penderitaan, tantangan yang harus dihadapi oleh Rasul Paulus. Tapi karena dia ngerti itu panggilan, dia ngerti untuk menggenapi janji Tuhan, maka dia tidak marah sama Tuhan. Sampai dia mati disalib pun, Paulus tetap mengasihi Tuhan. Maka jangan sampai kita kecewa menolak Tuhan tatkala kita sedang menghadapi proses hidup saudara. Kalau nanti misalkan dunia ini dengan kegoncangan, dengan banyak hal, masihkah kita setia kepada Tuhan? Atau kita mau menjual hidup kita demi daging dan kita lupakan Tuhan? Hati-hati. Semua respon kita, cara kita menentukan untuk ke depan apakah kita penggenap janji atau tidak. Selanjutnya, kita lihat slide berikutnya bagaimana janji Tuhan pada waktu itu keluarga Nuh masuk dalam bahtera. Tidak pernah berpikir, tidak pernah dirancangkan kalau di gunung bisa membangun bahtera. Bisa saja Nuh menolak. Orang pun bisa mengikuti, nggak usah bangun. Mana ada di gunung kamu bangun bahtera, bangun kapal untuk apa? Tapi karena dia taat akan Tuhan, maka dia melihat segala sesuatu rencana Tuhan sungguh amat baik. Sehingga dia bersama keluarganya selamat. Selanjutnya, mari saudaraku kita menjadi penggenap janji Tuhan. Ya, sekali lagi saya ulang. Mari dengar segala yang diperintahkan Tuhan. Hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya, tetap mengikuti segala ketetapan Tuhan. Maka Tuhan yang akan menyertai kita, membangun hidup kita, dan Tuhan yang akan berjalan bersama kita untuk menggenapi janjinya. Slide berikutnya, saudara, kita lihat apa yang Tuhan kerjakan. Pahlawan-pahlawan yang melakukan, yang ada di jalan mereka, yang ada di trek mereka. Ya, Habel, Henok, Nuh, Abraham, Sarah, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa.
Rahab, Yosua, Daud, Daniel, Hosea, dan masih banyak yang lainnya. Nabi-nabi sebelum kita sudah memberi teladan, sudah memberi contoh. Masakah kita tidak percaya akan janji Tuhan? Masakah kita meninggalkan Tuhan hanya gara-gara daging kita? Sudah terbukti ribuan tahun. Kita sudah berada di tahun 2024. Penggenapan janji-janji sebelumnya sudah terjadi. Tinggal kitab Wahyu yang hampir semua tergenapi. Ya saudaraku, maka mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Komitmen mulai tahun ini. Apapun yang terjadi, tetap kita setia. Tetap kita merespon dengan baik. Sikap hati yang baik. Sehingga kita akan menggenapi janjinya. Saya akhiri dengan kisah biola. Seorang pemain biola yang bernama Niccolo Paganini. Kalau saudara ingin tahu dia, saudara bisa membaca di Google. Ya, saudara, dia terkenal, dia dijuluki seorang pemain biola. Bahkan julukannya itu seperti pemain iblis, kata menurut dia. Karena apa? Dia begitu bisa memainkan dengan jari jemarinya yang begitu lincah. Dan saya rasa dia satu-satunya pemain biola katakanlah yang terbaik dunia. Saudara, tetapi apa yang terjadi? Biola itu ada di museum. Dan akhirnya bisa menjadi lapuk sebab tidak ada yang memainkannya atau merawat dengan benar. Saudara, kita ini adalah biola. Kita ini adalah ciptaan. Ada tangan yang membuat. Seindah apapun biola, kalau tidak ada yang memainkan, maka tidak akan bisa dilihat seperti apa bunyinya, indahnya biola. Saudara, saya akhiri bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta. Dia adalah kreator. Kalau saudara mau hidup kita sungguh amat baik, mulia dan indah, lebih baik kita jatuh di tangan Tuhan. Seburuk apapun kita, Tuhan bisa mengubahkan menjadi indah. Sebab dia adalah masterpiece. Dia adalah segala-galanya. Maka renungan pagi hari ini, kita adalah orang-orang yang hebat. Kita adalah orang-orang yang dipilih, dikhususkan Tuhan. Tetapi ingat, kalau kita mengalami sesuatu yang buruk, apakah itu karena kita menerima warisan hidup yang sia-sia? Dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19, ada warisan hidup yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita. Apapun itu, firman Allah berkata, ayat 19 dalam 1 Petrus, kita sudah dibayar lunas, bukan dengan barang yang fana, bukan emas atau perak, melainkan dengan darah Kristus yang sangat mahal. Maka nilai kita juga mahal nilainya. Percayalah, kalau kita sedang ada di dalam keterpurukan saat ini, dalam masalah yang besar, datang kepada Tuhan. Ingat karya salibnya, bahwa darah Yesus sudah membayar lunas. Kita tinggal mengakui, kita buang semua hal itu, kita datang kepada Tuhan, minta supaya Tuhan kembali menata ulang hidup kita. Sebab dia adalah masterpiece,
yang sanggup mengubahkan keajaiban terjadi dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ya, terima kasih Pak Daniel Krisno untuk pesan Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu, apakah Anda ada di dalam list di dalam menerima penggenapan janji Tuhan? Seperti tokoh-tokoh Alkitab tadi yang telah banyak dibicarakan oleh Bapak Pendeta ya. Tentunya kita juga berkeinginan apa kita menerima janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Saya tadi sangat terkesima bahwa proses Tuhan yang dialami oleh Abraham itu menerima janji Tuhan bahwa dia akan mendapatkan keturunan yang banyak. Diperlukan waktu 25 tahun yang tidak singkat ya. Begitu juga Ishak. Untuk mendapatkan keturunannya, dia harus menunggu 20 tahun. Kenapa Tuhan izinkan hal itu terjadi kepada Abraham dan kepada Ishak dan juga kepada kita? Kenapa Tuhan izinkan? Ada proses yang Tuhan mau membentuk kita supaya kita menjadi orang yang memuliakan Tuhan dan percaya bahwa Allah kita tidak pernah ingkar janji. Bapak Ibu yang terkasih, kita nggak mau seperti contoh yang tadi biola itu ya, bagaimana kita mau memberikan hidup kita. Jadi kita jangan masuk bagian orang yang tidak aktif. Jadi kita harus mengaktifkan talenta kita, karunia kita untuk dapat menerangi bumi ini dan menginjil kepada dunia ya, baik teman-teman kita, sekitar kita, atau rekan kerja kita, keluarga kita, kita harus memberitakan kebenaran firman. Baik, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kami. Biarlah Bapa Engkau menjadikan remah dalam kehidupan kami. Setiap masing-masing kami Bapa, kami percaya Engkau sanggup berbicara kepada kami. Bapa, banyak hal yang akan kami lakukan untuk memperbaiki sikap kami, bagaimana kami beriman kepadamu, dan biarlah hati kami senantiasa terpaut kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu ini ya Bapa. Biarlah Bapa firman-Mu ini Tuhan terus berbicara kepada kami dalam sepanjang hari ini. Biar kami merenungkan kembali apa yang telah Bapa berikan kepada kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, kami percaya berkat-berkat khusus mengalir atas hidupnya. Begitu juga bagi teman-teman kami yang mendengarkan nanti siaran tunda Bapa, biarlah mereka juga diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ada amin Bapak Ibu yang terkasih. Ini pujian yang kedua ini sungguh akan membawa kita untuk merenungkan kebenaran firman ini yang bertema apapun yang terjadi, yang dibawakan oleh Ibu Murni. Dipersilakan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau,
Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Amin. Betul ya. Ku rindu selalu untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini saya mau mengumumkan, besok kita akan kembali bersama-sama kembali. Yang melayani kita besok adalah Pak Pendeta Daniel Rukrisno, dan kita berkumpul jam 5.30 pagi waktu Indonesia. Dan apabila Bapak Ibu mau didoakan, jangan lupa untuk disampaikan supaya kami